Fatimah binti Al-Khattab. Dia adalah seorang wanita terdepan yang berani menghadapi gangguan dan siksaan dahsyat yang dilancarkan suku Quraisy, sehingga menonjollah jiwa kepemimpinannya. Ia tumbuh dalam keluarga Al-Khattab bin Nufail, sebuah keluarga dari suku Quraisy Al-Mahzumi yang terhormat dan mulia nasab dan garis keturunannya. Ciri khas anak-anak Al-Khattab adalah mempunyai kepribadian yang kuat. Setelah dewasa dan menonjol kewanitaannya, ia dilamar oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka lalu hidup sebagai suami istri yang saling menghormati dan saling pengertian. Suami Fatimah, Sa'id, masuk Islam melalui perantara sahabat yang mulia Al-Habab bin Al-Arj. Habab pembawa Sa'id menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau. Selanjutnya Sa'id pulang ke rumah untuk menceritakan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Habab dan pertemuan. Fatimah menyimak penjelasan suaminya tentang agama yang dipeluknya dengan saksama dan penuh antusias. Belum lagi selesai penjelasan Sa'id bin Zaid, Fatimah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ia termasuk wanita angkatan pertama yang menjadi muslimah. Habab bin Al-Arad dengan tekun mendatangi rumah mereka untuk membekali mereka berdua dengan Al-Quran, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam, dan menguatkan iman dalam hati sanubari mereka. Mereka bertiga dan semua orang yang telah memeluk Islam saat itu berusaha sekuat tenaga menyembunyikan keislaman mereka dari Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang paling keras dalam menentang dan menghalangi dakwah Islam. Pada suatu hari, Umar berjalan menuju rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam untuk menyerang Rasulullah. Tampak jelas di matanya kemarahan yang amat sangat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Laki-laki itu bertanya kepadanya, "Hendak pergi kemana engkau, wahai Umar? Rasanya aku belum pernah melihat engkau begitu marah dengan menghunus pedang seperti ini." Umar menjawab, "Aku akan menghabisi Muhammad, seorang yang telah memecah belah persatuan kaum Quraisy, menganggap bodoh para pemuka mereka, menghina keyakinan mereka, dan yang telah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka." Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Demi Allah, kalau begitu sungguh engkau telah tertipu oleh nafsumu sendiri. Apakah engkau kira bahwa Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu berjalan di atas muka bumi dengan tenang setelah engkau membunuh Muhammad? Mengapa engkau tidak kembali saja kepada keluargamu sendiri dan membereskan mereka terlebih dahulu?" Umar balik bertanya, "Ada apa dengan keluargaku?" Ia menjawab, "Iparmu sekaligus anak pamanmu Sa'id bin Zaid bin Amr dan adik perempuan Fatimah binti Khattab. Demi Allah, mereka telah memeluk Islam dan menjadi pengikut agama Muhammad." Berita itu menambah kemarahan Umar. Ia berkata, "Apakah benar mereka berdua telah melakukannya? Jika semua itu benar, pasti mereka akan kubunuh dengan cara yang amat keji." Umar segera mengalihkan tujuannya dan pergi ke rumah adik dan iparnya dengan gejolak amarah yang tidak bisa ditahannya lagi. Sesampainya di pintu rumah Fatimah dan hendak masuk, ia mendengar alunan bacaan yang tidak dikenalnya. Setelah mendengarnya sebentar, dia pun masuk dan berteriak memanggil adiknya.
Saat itu Habib bin Al-Ars sedang berada di dekat Fatimah dan Sa'id tengah membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan disimak oleh mereka berdua. Ketika mereka mendengar teriakan Umar, Habib segera bersembunyi di salah satu sudut rumah, sedang Fatimah mengambil lembaran Al-Quran yang disimaknya tadi dan menyembunyikannya di balik lengan bajunya agar tidak terlihat Umar. Ketika Umar masuk, ia bertanya, "Suara apakah yang kudengar tadi?" Dijawab oleh Fatimah dan Sa'id, "Engkau tidak mendengar apa-apa." Umar berkata lagi, "Demi Allah, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian berdua telah menjadi pengikut agama Muhammad." Setelah berkata demikian, Umar langsung menyerang iparnya Sa'id bin Zaid dan mengajarnya. Fatimah kemudian bangkit untuk menolong suaminya dan berdiri di antara suaminya dan Umar yang sedang dalam keadaan marah. Akan tetapi ia juga tidak luput dari amarah Umar. Wajah Fatimah ditamparnya dengan keras hingga keluar darah. Setelah diperlakukan demikian, mereka kemudian berkata, "Benar, kami telah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Silahkan lakukanlah apa saja yang kau suka." Melihat darah mengalir dari wajah adiknya, Umar merasa menyesal lalu berkata, "Berikan kepadaku lembaran yang kamu baca tadi, agar aku bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibawa oleh Muhammad." Fatimah menjawab, "Kami takut engkau merusaknya." Umar meyakinkan, "Jangan takut, aku bersumpah akan mengembalikannya bila aku sudah selesai membacanya." Ucapan Umar menimbulkan keinginan Fatimah agar kakaknya masuk Islam. Ia berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau masih najis karena kesyirikanmu, dan lembaran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci." Fatimah baru memberikan lembaran itu setelah Umar mandi. Pada lembaran itu, Umar membaca surat Toha. Ketika sampai pada ayat 20, ia berkata, "Alangkah indah dan mulianya bacaan ini." Setelah mendengar ucapan Umar, Habib bin Al-Aqd keluar dari persembunyiannya lalu berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya aku berharap engkaulah orang yang diistimewakan Allah, karena kemarin aku mendengar Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab.'" Demi Allah, wahai Umar. Umar pun berkata kepada Habib, "Wahai Habib, kalau begitu tunjukkanlah aku kepada Muhammad sampai aku bisa menemuinya dan aku akan masuk Islam." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bunyi doa Rasulullah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dua orang laki-laki yang paling engkau cintai di antara keduanya, yakni Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Perawi hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya ternyata Umar. Umar keluar dari rumah adiknya menuju tempat yang ditunjukkan Habib bin Al-Ars untuk menemui Rasulullah dan sahabatnya, bukan untuk mencelakakan Muhammad dan menghentikan dakwah Islam. Dia datang kepada beliau untuk ikut bergabung dalam kelompok orang-orang yang beriman. Islamnya Umar merupakan kemuliaan dan kemenangan bagi Islam sebagaimana doa Rasulullah. Demikianlah catatan sejarah melukiskan keteguhan iman Fatimah yang agung dan keberanian menentang Umar bin Khattab dengan segala perlakuan kesombongan dan kesewenang-wenangan terhadapnya. Fatimah menghabiskan sisa hidupnya dalam naungan Islam yang dia serap dari lembaran suci Al-Quran dan dari yang didengarnya dari hadis Rasulullah.
Sungguh mengagumkan pribadi Fatimah. Cukuplah bagi kita kisah perjalanan hidup sebagai perjalanan yang mengingatkan kita kepada sejarah Islam Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi Fatimah.